Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 5B. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu ya. Di kelas 4 pasti kita sering bertemu ya, karena dulu Ibu mengajar kelas 4A dan kalian di kelas 4B. Tentunya hampir tiap hari kita bisa ketemu, dan Ibu juga sedikit banyak sering masuk ke kelas 4B ya. Mudah-mudahan kalian tidak lupa dengan Ibu. Baik, alhamdulillah Ibu diberi kepercayaan oleh Ibu Kepala Sekolah untuk membimbing kalian melanjutkan Ibu Zeltira mengajar di kelas 5B ini. Untuk itu kita berdoa dulu sebelum belajar. Berdoa di dalam hati dimulai. Selesai. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini bisa dilancarkan, kaliannya juga semangat belajarnya ya. Walaupun kita masih di rumah saja, tapi insya Allah anak-anak kelas 5B seperti nama kelasnya B, berarti best ya kalau kata Bu Tira, berarti best itu yang terbaik. Insya Allah anak-anak Ibu yang soleh dan solehah akan selalu semangat ya dimanapun belajarnya. Baik, kemarin sudah ada pembahasan atau sudah dibahas materi tentang membuat pertanyaan dari teks ya. Mungkin kalian sudah membuat tugasnya, dan nanti mungkin Ibu akan lihat tugas kalian sejauh mana kalian sudah memahami materi tersebut. Tapi kali ini Ibu akan berpindah dulu materi. Ibu akan membahas mengenai perbedaan suhu dan panas. Nah, apa itu suhu dan panas? Misalnya, kalau kalian di rumah disuruh oleh orang tua, misalnya, "Nak, tolong bikinkan es jeruk," atau "Dek, tolong bikinkan kopi." Nah, ya. Kalau kalian mau membuat kopi dan membuat es jeruk, tentu bahan-bahan yang digunakan akan berbeda. Ya, bahan yang digunakan akan berbeda. Kalau kita membuat teh atau kopi, teh aja ya, contohnya teh. Kalau kita akan membuat teh panas, berarti kita akan membutuhkan teh dan air panas. Ya, kecuali kalau mau manis, misalnya kita tinggal tambahkan gula. Nah, beda lagi kalau kita akan membuat es jeruk. Kalau es jeruk berarti yang kita butuhkan adalah perasan jeruk ya, perasan jeruk dengan es batu. Namanya juga es, berarti harus pakai es. Nah, sekarang dari mana kalian bisa tahu kalau kopi itu panas atau teh itu panas, teh panas ya, dan es itu dingin? Ya, dari mana kalian bisa tahu? Satu lagi, kalau misalnya kalian demam, kalian pegang, oh ternyata saya demam. Nah, kalian bisa tahu dari mana kalau kalian badan kalian sedang merasa demam atau panas? Kalian panas, apakah setelah kalian pegang dengan tangan, misalnya dengan telapak tangan, ada tulisannya di sini 38 derajat Celcius misalnya? Kan tidak ya. Tetapi apa? Tetapi indera peraba kita, nah ini tangan ini, indera peraba kita itu akan mengirimkan informasi ke otak kita bahwa, atau untuk memberitahu bahwa ada sesuatu benda yang terasa dingin atau panas. Jadi oleh telapak tangan kita, oleh indera peraba kita dikirim informasi ke otak, oh ternyata ini panas, badan kita panas. Ya, nah dari situ. Apakah tangan bisa mengukur suhu benda yang lain? Bisa atau tidak kira-kira? Nah, untuk lebih jelasnya nanti Ibu akan memberikan teks kepada kalian supaya kalian lebih paham lagi tentang apa itu suhu, apa itu panas ya, suhu dan panas, dan perubahannya itu seperti apa. Nanti Ibu akan memberikan teks dan kalian baca. Ingat ya, harus baca. Setelah dibaca nanti ada soal yang harus kalian kerjakan. Nanti kalian boleh mengerjakan di buku tematik ya, di buku tematik, di buku tugas kalian masing-masing, dan tidak usah difotokan. Nah, karena nanti seperti biasa kita akan mengumpulkan setiap minggu ya, insya Allah. Jangan lupa tetap semangat, tetap jaga kesehatan di rumah saja,
Jangan kemana-mana, tetap perhatikan protokol kesehatan dan ingat 3M. Yang pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Ya, Ibu yakin anak-anak Ibu kelas 5B semuanya sudah pintar, sudah cerdas, sudah bisa menentukan kapan kalian harus belajar, kapan kalian harus main. Ya, dan Ibu minta mulai semester 2 ini kita harus lebih serius lagi belajarnya ya, lebih semangat lagi belajarnya. Oke, baik. Mungkin hari ini kita cukupkan materinya sampai di sini ya, karena Ibu inginnya student center. Jadi kalian yang harus lebih aktif karena Ibu di sini hanya sebagai fasilitator ya, guru itu sebagai fasilitator. Dan kalian itu nanti harus lebih aktif ya, tentunya insya Allah. Kalau kita diberi umur yang panjang, diberi kemudahan, kelancaran, kesehatan, nanti kita akan menggunakan aplikasi yang lain. Misalnya kita boleh pakai Zoom atau mau pakai video call misalnya. Nanti kita bikin jadwalnya ya. Tapi kita bikin sesi, jadi tidak semua bareng-bareng. Mungkin nanti Ibu akan membuat jadwal satu harinya itu 5-7 orang gitu ya. Nah, itu saja. Jangan lupa yang tadi pesan Ibu ya. Baik, kita akhiri materi dari Ibu hari ini. Selamat belajar, selamat membaca, dan selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.